Nih. Ini itu ada setengah isi kulit. Hore. Oke, jumpa lagi sobat info, kawan petani milenial dimanapun berada ya. Jadi pada sore ini saya lagi mulung. Ini mulung biji mangga ya. Ini saya di bawah pohon mangga besar. Buahnya lumayan banyak. Ini jenis mangga harum manis, mangga madu Bali ya. Lebih kecil dari harum manis, tetapi dia memiliki tekstur rasa yang mirip-mirip ya dengan harum manis. Jadi satu keberuntungan juga ya, ketika pohon mangga kita yang pohonnya begitu tinggi susah untuk kita panen sendiri, kemudian dimakan oleh kelelawar dan yang disisakan adalah bijinya berjatuh-jatuhan seperti ini. Nah ini justru adalah sebuah keberuntungan bagi kita. Kenapa saya katakan beruntung? Dibandingkan jika satu biji mangga ini kita jual langsung ke konsumen, itu paling tinggi di harga 5.000 per biji ya, dengan size buah seukuran ini. Tetapi kalau dia jatuh dimakan kelawar, jatuh berupa seperti ini ya. Nah ini akan kita semai ya menjadi satu pohon bibit. Nah perbandingannya, bibit itu bisa seharga minimal ya, sekurang-kurangnya dia 50.000 paling murah untuk jenis yang biasa. Kalau jenis yang misalnya masih langka atau jenis impor, itu bisa sampai 100 bahkan lebih di atas itu ya. Nah jadi dari harga 5.000 berlipat-lipat menjadi 50.000 atau 100.000 ya, bisa meningkat 10 kali lipat sampai di atas 20 kali lipat ya. Luar biasa. Jadi kenapa saya katakan beruntung? Akhirnya buah mangga kita dimakan kelelawar ya. Oke, kawan-kawan tentu penasaran bagaimana proses lanjutannya dari biji ini yang kita pungut hari ini, kemudian tahapan selanjutnya seperti apa. Ikuti terus ya. Ayo. Hasil ya, kawan-kawan bisa lihat ini lebih 10 biji. Jadi setiap pagi kita seharusnya mulung ya, karena di malam hari pasti aktivitas kelawar dimulai. Nanti pagi kita akan kesini lagi
Jadi begitu rutinitas setiap hari. Kita memulung setiap hari ya, minimal dapat 10 biji per hari. Nah, ini biasa masa panen sampai 2 mingguan. Jadi lumayan, kita akan bisa mendapatkan bibit sampai 100-an lebih ya. Jadi oke kawan-kawan, saya akan langsung ke proses selanjutannya seperti apa. Mari ikuti saya. Ayo. Oke, jadi kawan, sobat info, jadi proses selanjutannya ini kita akan langsung semai ya. Kita langsung semai bijinya. Ini media tanamnya kita gunakan yang subur ya. Jadi ini adalah kombinasi seperti biasa, kombinasi arang sekam, kemudian kotoran hewan yang sudah fermentasi ya, pupuk kandang, dicampur dengan tanah humus. Untuk perbandingannya saya selalu menggunakan perbandingan 1:1:1. Jadi kita gunakan polybag yang ukuran sedang ya, agar nanti pertumbuhan mangga itu sampai pada saat proses okulasinya, penyambungannya itu masih bisa subur. Kalau terlalu kecil jangan sampai nanti kekurangan nutrisi atau istilahnya stunting. Nah, bahaya kalau tanaman kita stunting. Nah, untuk penanamannya ya, ini ada sebenarnya arah, jadi tumbuhnya untuk biji biasanya arah tumbuhnya ini adalah bagian tangkai buah ya. Kemarin ini pasti ini adalah tangkai buah. Ini tandanya seperti ini, ada monyong kayak sudut ya. Kemudian ini biasa halus ya, ini ada sudut di sini. Ini bagian tangkai buah ini nanti akan terbelah keluar akar gitu ya. Nah, kalau kita tanamnya terbalik begini, nanti akar langsung ada ke bawah. Kemudian ini nanti akan ke atas keluar, didorong oleh kecambah biji mangga ini ya. Kecambah mangga dia akan mendorong ke atas. Kemudian ini nanti terlepas kulit buahnya. Kemudian muncullah kecambah biji mangga gitu ya. Oke, lanjut yang bagian berikutnya kita tanam. Beberapa biji mangga yang sebelumnya saya sudah semai ya, ini ada sekitar 6 pohon ya. Nah, jadi setelah beberapa bulan biji mangga Anda akan tumbuh, yang kita tanam ya akan tumbuh. Kemudian dia saat kapan kita sebaiknya melakukan proses penyambungan ya. Dan kenapa kita harus melakukan penyambungan? Tentunya kawan-kawan sebagian sudah mengerti kenapa biji mangga ini yang kita tanam ini, padahal dia sudah berasal dari pohon induk yang sudah memiliki kualitas mangga unggul, misalnya sudah mangga manis, mangga harum manis, mangga cokanan kijai, mangga golek dan lain-lain gitu ya. Tetap harus kita melakukan proses penyambungan karena ini karakter asli dari biji ini belum tentu menyamai pohon induknya. Bisa saja terjadi proses penyerbukan silang ya, oleh yang dilakukan oleh serangga dari bunga mangga yang satu dari pohon yang lain ke pohon yang lain gitu ya, karena jangkauan serangga seperti lebah itu sangat jauh. Jangan sampai pada saat proses penyerbukannya itu berasal dari bunga mangga yang kecut rasanya kemudian bercampur dengan
pohon bunga mangga di pohon di kebun kita gitu ya. Jadi nanti hasilnya bisa jadi varietas baru, mungkin saja buahnya akan manis dan tidak menutup kemungkinan juga buahnya akan cut gitu ya, masam. Nah, jadi kenapa kita harus melakukan penyambungan atau okulasi ya, yang biasa kawan-kawan mungkin sudah melihat videonya dan sebagian sudah pernah melakukannya. Nah, kenapa alasan yang kedua ya, kenapa kita melakukan proses okulasi? Nah, itu agar proses berbuahnya mangga itu bisa lebih cepat ya. Kalau kita melakukan penyambungan okulasi ini biasanya tanaman mangga itu akan berbuah di usia mulai berbuah di usia 2-3 tahun, kemudian nanti dia produktifnya di usia 4 tahun ya. Nah, itu alasannya, beberapa alasannya diantaranya ya. Kemudian yang perlu kawan-kawan lakukan setelah ukuran segini ya, ini sudah saatnya kita akan melakukan proses penyambungan ya, atau lebih tinggi lagi boleh. Nah, ini banyak manfaatnya, boleh untuk sambung okulasi, boleh juga untuk sambung cangkok susu ya. Nah, jadi nanti untuk proses penyambungan kemudian cangkok susu dan lain-lain okulasinya nanti saya akan buatkan video selanjutnya. Nah, kemarin juga sempat sudah saya buatkan beberapa video cara membuat bibit mangga ya. Kawan-kawan bisa coba cari di channel YouTube Info Milenial, itu sudah pernah saya posting beberapa dan tentunya nanti juga akan saya buatkan video yang lainnya ya. Oke, saya kira demikian dulu kebersamaan kita pada sore ini. Terima kasih kawan-kawan sudah mengikuti dari awal ya. Mudah-mudahan konten kali ini bisa sedikit bermanfaat untuk kawan-kawan semua, terutama petani pemula dan petani milenial yang baru belajar berinvestasi pohon. Demikian, semangat selalu, semangat untuk berinvestasi pohon, dan salam Imbo.